semuanya, selamat datang di pembelajaran Bahasa Indonesia yang seru. Saya Fadia Nurul Najmi dengan MPM 225030066. Video ini dibuat untuk memenuhi program micro teaching. Dalam video ini kita akan menyelami lebih dalam tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu seperti melukiskan dengan kata-kata, membuat kita seolah-olah bisa melihat, mendengar, dan merasakan sesuatu. Hari ini kita akan fokus pada cara menemukan ide pokok dan ide-ide pendukung dalam sebuah paragraf. Mengapa ini penting? Karena hal ini akan memudahkan kita untuk memahami informasi yang ada di dalam teks. Yuk, kita mulai petualangan ini dan temukan bagaimana cara mengungkapkan ide pokok dan ide-ide pendukungnya. Selamat belajar dan semoga menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama ya. Boleh dipimpin oleh Ketua Kelas. Siap. Sebelum mulai pelajaran, baiknya kita berdoa, berdoa dan bagaimana bisa masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu mau latihan dulu. Hari ini ada yang tidak hadir nggak? Ya Bu, ada. Siapa? Coba, Asna bilang. Yang lain? Baik, semoga yang tidak hadir, mulai yang sehat, yang sakit ataupun yang sakit, bisa bertemu kembali bersama di kelas ini. Amin. Sekarang, Ibu mau kita berpikir sejenak ya. Nah, di sini ada sebuah motivasi, kata-kata motivasi, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubahnya. Menurut Nelson Mandela, jadi jangan pernah kita meremehkan satu pelajaran pun, karena siapa tahu gitu ya, di masa depan nanti kita bisa mengubah masa depan kita pelajaran tersebut. Baik, sekarang Ibu minta kalian pejamkan mata kalian. Ya, pejamkan mata kalian. Ya. Sekarang bayangkan sebuah pantai. Bayangkan sebuah pantai, pantai yang pernah kalian kunjungi atau bagi orang yang belum pernah ke pantai, boleh bayangkan di pantai impian kalian. Tolong yang berisik ya. Oke, bayangkan. Boleh dibuka modelnya. Ya. Sekarang apa hal pertama kali yang muncul di benak kalian mengenai pantai? Yang lain? Nah, itu ya yang kalian sebutkan tadi itu merupakan detail. Jadi dalam ketika kita melakukan detail itu untuk memperjelas apa yang kita sesuatu itu, jadi seperti pantai nih. Kita menyebutkan pantai, kita ada topik pantai, terus kita menyebutkan detail-detailnya bahwa panas, tadi itu ombaknya, pasirnya. Nah, itu bertujuan untuk memperjelas topiknya, yaitu pantai itu. Nah, seperti hal yang mau kita pelajari hari ini, yaitu teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu ada Nah, di teks deskripsi itu si penulis ingin mengajak kita untuk menggambarkan atau
sesuatu. Jadi sesuatu baik itu benda, hewan atau tumbuhan. Nah, seperti yang kalian tadi kan pantai, kalian mengucapkan detail. Nah itu kan adalah untuk memperjelas topik pantai tersebut gitu. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai teks deskripsi, lebih khususnya yaitu mengenai ide pokok dan ide pendukung. Nah, hari ini akan terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama, kalian akan dibagikan menjadi 2 kelompok. Yang kedua, kalian akan membaca teks deskripsinya. Yang ketiga, kalian akan menganalisis teks deskripsinya dan mengisi AKBD. Dan yang keempat, teks deskripsinya akan dipresentasikan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau mengetes dulu nih seberapa paham sih kalian mengenai teks deskripsi. Nah, di sini ada kuis yang ini sudah dibagikan yang akan dibagikan di grup WhatsApp. Kuisnya sudah dibagikan ya, bisa dikerjakan dari sekarang. Waktunya 20 menit, tolong jangan menyambut. Boleh kerja kalau Ini sudah di Hilapnya. Sudah selesai semuanya? Ini 100.000. Mulai. Sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, sebelum mulai kita pembelajaran, mari kita lemparkan pikiran kita. Ibu punya satu SDG namanya lagu teks deskripsi. Ini ada lagunya ya, ibu contohkan terlebih dahulu. Ini teks deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang satu objek secara detail atau lengkap menggunakan kelima kaidah sore. Lalu selanjutnya tepuk 1, tepuk 2, ya, tepuk 3, full. Tepuk 1, 2, 3, ya, full. Oke, paham? Kita bareng-bareng ya. Berdiri dong semuanya. Boleh. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang suatu objek secara detail atau lengkap menggunakan kelima kaidah sore. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Mulai dulu kembali. Udah. Baik, sudah semangat semuanya? Udah, Bu. Semangat.
tahapan pertama Ibu mau membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Ada berapa orang? 18 Bu. 8. Nanti kelas jadi ada 4 sama 4 ya. Boleh duduk sesuai kelompoknya. Cowok-cowok cewek-cewek. Nggak bisa nih. Ini cowok. Oh kamu tadi masuk ke cewek. Kamu ikut dong. Sekarang Ibu akan membagikan bahan bacaannya ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk membaca. Jika Ibu tolong cek tolong ya. Sudah semuanya? Udah siap banget. Oke, sekarang Ibu akan membagikan tes deskripsinya untuk tips kalian analisis dan LKPD-nya yang kalian isi. Boleh. Baik, sekarang ya waktunya 25 menit. Mohon gunakan waktu sebaik-baiknya dan semuanya harus berkontribusi dan berdiskusi. Jangan sampai ada yang tidak. Karena ini merupakan tugas kelompok ya, bukan tugas individu. Tapi jangan tidur. Bu ini gimana? Bu nggak ngerti gimana? Bu. Yang mana? Jalan. Oke, baik. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke, sekarang hasil kalian akan dipresentasikan ya. Sekarang Ibu akan membagikan kartu nomor dan anggota masing-masing mendapatkan kartunya. Bu, ini pusat kurban, Bu. Nomor
Nah sekarang, jadi representasinya nggak akan semuanya ke depan, tapi perwakilan dan untuk menentukan perwakilan kita akan melempar dadu. Berarti nggak harus bisa juga nama sih gitu. Iya. Oke. Oke, kelompok 2 boleh ada yang mau bantu ibu untuk melemparkan dadu. Saya bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Jadi bawa apa ya? Itu yang mana? Oh, Kelompok 1. Abi bukan saya. Boleh perwakilan kelompoknya ke kiri, boleh ke depan. Bukan emang ini. Jadi paragraf pertama ini filosofinya adalah Bandung dikenal sebagai kota dengan udara hidup dan pemandangan yang menawan. Ide pendukungnya yang pertama letaknya di dataran tinggi membuat nyaman untuk dikunjungi. Yang kedua alam yang asli dan juga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kelompok 1. Komoditi. Satu ide pokok sekolah yang lama dan aman adalah yang tertua. Ide pendukung satu ekonomi bersih dan aman adalah hubungan baik dan membuat siswa betah. 2. Guru yang bangun menciptakan suasana dan menyenangkan. Yang kedua, di pokoknya kegiatan ekstrakurikuler ekstrakurikuler mendukung pengembangan sekolah. Ide pendukung siswa menyalurkan minat dan bakat melalui berbagai kegiatan. Yang kedua, hubungan antar siswa menjadi lebih erat dan semangat belajar meningkat. Ketiga, ide pokoknya lingkungan sekolah harus bebas dari kekerasan dan bullying. Ide pendukung satu tidak sama semua pihak penting untuk memberikan lingkungan aman. Yang kedua, program konsentrasi yang mendukung prestasi dan kesejahteraan antar siswa. Oke, baik, jawabannya betul ya teman-teman. Pertama semua. Satu. Sebelumnya ada pertanyaan. Tidak ada bu. Tidak lagi mana bu? Iya. Pengen aja langsung. Kamu ada PR bu? Benar lu? Ya. Apa nih? Benar lu? Baik, yang setelah kita berdiskusi dan menganalisis pertanyaan juga, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ide pokok adalah gagasan utama dalam paragraf atau teks, sedangkan ide pendukung berfungsi untuk menjelaskan dan memperkuat ide pokok tersebut. Baik, sekarang masih ada kan satu tadi? Ada. Nah, di belakangnya di belakangnya ada 3 emoji. Yang pertama ada emoji senang, yang kedua ada emoji biasa saja atau datar, dan yang ketiga ada emoji sedih. Iya ibu. Nah, jadi kalian tolong mulai checklist yang menggambarkan perasaan kalian. Dan di bawahnya ada pesan-pesan boleh kalian tulis. Iya. Itu. Oke, ya, kayak praktek. Coba prakteknya yuk. Boleh.
ini. Oke, itu dia. Sudah? Bu. Kenapa yang rasa tegang banget? Jadi pas SMA waktu itu Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ngetes saja kuis yang tadi, tolong boleh dikerjakan lagi secara individu. Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. ya Bu. Kuis yang tadi di grup WhatsApp yang lain. Oh gitu Bu. Iya. Ini jawabannya asli. Secara individu ya. Sudah Bu. Ya, sudah Bu. Baik, jika sudah, untuk yang terakhir, benar-benar terakhir ini ya, Ya. untuk tugas rumah, kalian boleh cari teks deskripsi mau dari buku atau sumber yang lain, lalu analisis teks tersebut, ide pokoknya, lalu analisis ide pokok dan ide pendukung dari teks tersebut. Itu paham? Tahu. Baik, Ibu sangat berterima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran kita lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Sebelum kita pulang ke rumah, lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mau menyesuaikan tadi ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui proses microteaching ini, saya ingin berbagi sedikit refleksi dari pengalaman saya dalam menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya tentang teks deskripsi. Pertama, saya merasa sangat tertantang saat harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi. Saya harus benar-benar memahami konsep ide pokok dan ide pendukung, agar saya tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga bisa membantu siswa memahami dan menerapkannya. Kedua, saat proses mengajar berlangsung, saya menyadari bahwa membangun interaksi dengan siswa itu sangat penting. Walaupun ini hanya microteaching, tapi antusiasme siswa bisa terlihat jika kita menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan. Saya juga belajar bagaimana mengatur waktu, menjaga suasana kelas, dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Ada beberapa hal yang menurut saya sudah berjalan cukup baik, seperti penggunaan media pembelajaran
dan variasi pertanyaan yang akan saya ajukan kepada siswa. Namun, tentu masih banyak lagi hal yang perlu saya tingkatkan. Misalnya, dalam memberi waktu untuk respon yang cukup, siswa berpikir dan menjawab. Saya juga belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tapi juga soal bagaimana kita membimbing, memotivasi, dan menjadi pendengar yang baik untuk siswa kita. Pengalaman Mikro-TJ ini sangat berharga bagi saya sebagai calon guru. Saya jadi lebih sadar betapa pentingnya perencanaan pembelajaran yang matang, keterampilan komunikasi yang baik, dan kepekaan terhadap kebutuhan siswa. Semoga pengalaman ini menjadi awal dari perjalanan saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi di masa depan. Yuk, kita rangkum kembali materi yang sudah kita pelajari. Teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan kata-kata yang detail dan jelas, sehingga pembaca seolah-olah bisa melihat atau merasakan secara langsung. Dalam teks deskripsi itu ada dua unsur penting yang harus kita kenali, yaitu yang pertama, ide pokok atau gagasan utama yang menjadi pusat pembahasan dalam paragraf, dan yang kedua, ide pendukung, informasi tambahan yang memperjelas atau mengembangkan ide pokok tersebut. Ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Kita bisa menyebutnya sebagai jantung paragraf. Tanpa ide pokok, paragraf akan kehilangan arah, sama seperti tubuh yang kehilangan letak jantungnya. Coba bayangkan, kita membaca paragraf yang panjang, tapi tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Kita mungkin merasa bingung atau bahkan kehilangan minat untuk melanjutkan membacanya. Dengan ide pokok yang jelas, kita seperti diajak masuk ke dalam dunia penulis. Kita bisa merasakan, memahami, bahkan membayangkan dengan lebih utuh. Nah, kalau ide pendukung apa sih? Ide pendukung adalah penjelas, pelengkap, sekaligus penguat dari ide pokok. Ibaratnya seperti nafas dan aliran darah dalam tubuh manusia. Kalimat-kalimat pendukung memperjelas maksud utama dan membantu pembaca memahami konteks paragraf. Kalau ide pendukung hanya satu kalimat, maka ide pendukung bisa 2 atau 3 atau lebih. Semua tergantung bagaimana penulis ingin menggambarkan suasana atau peristiwa tersebut. Sekarang saya mau bertanya nih, pernah nggak sih kalian membaca satu paragraf tapi setelah selesai malah bingung nih? Tadi tuh sebenarnya intinya apa sih? Tenang, kalian gak sendiri. Menemukan ide pokok memang kadang bikin kening berkerut. Tapi sebenarnya ada beberapa strategi sederhana yang bisa bantu kita menemukan ide pokok dengan cepat dan tepat. Yuk kita bahas bareng-bareng. Strategi pertama adalah tanya ke diri sendiri. Coba ajukan pertanyaan seperti, apa inti yang mau disampaikan penulis di paragraf ini? Atau kalimat mana sih yang bisa berdiri sendiri tanpa bantuan penjelasan? Kalimat yang jawabannya paling umum atau paling mencakup isi paragraf, biasanya itulah ide pendukungnya. Yang kedua, perhatikan letak kalimatnya. Biasanya ide pokok itu suka nongkrong dalam tempat-tempat strategis. Bisa di awal paragraf, lalu diikuti kalimat-kalimat penjelas, bisa juga di akhir paragraf sebagai kesimpulan dari penjabaran sebelumnya. Bahkan ada juga yang muncul di awal dan di akhir paragraf untuk mempertegas pesan. Strategi yang ketiga, fokus pada kalimat yang paling umum. Kalimat ide pokok itu seperti payung. Dia menaungi kalimat-kalimat lainnya. Kalau ada kalimat yang sifatnya penjelasan, contoh, atau rincian, biasanya itu bukan ide pokok. Misalnya, pantai itu sangat indah. Itu ide pokok. Kalimat seperti pasirnya putih, ombaknya lembut, dan langitnya biru itu semua ide pendukung. Nah, yang keempat, kalau kamu suka membaca di kertas atau pakai layar, kamu bisa pakai teknik highlight. Tandai kalimat pertama, tengah, dan akhir. Lalu lihat mana yang paling mencerminkan isi paragraf secara keseluruhan. Mana yang rasanya ringkas tapi padat. Itulah kandidat ide pokoknya.
Dan yang terakhir, yang paling penting, latihan rutin. Gak perlu lama-lama, cukup ambil 2 paragraf setiap hari dan coba temukan ide pokoknya. Kalau bisa, diskusikan juga dengan teman atau gurumu. Semakin sering kita berlatih, semakin peka kita mengenali pola dan struktur teks. Jadi, teman-teman, mencari ide pokok itu seperti mencari jalan utama di sebuah kota. Kalau kita tahu jalannya, kita nggak akan nyasar. Dengan strategi-strategi tadi, semoga kalian bisa membaca lebih cepat, lebih paham, dan tentu saja lebih percaya diri. Teruslah berlatih karena membaca itu bukan sekedar melihat kata-kata, tapi memahami maknanya. Selamat mencoba dan semangat terus belajar ya! Sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal dari hati. Selama proses micro teaching ini, saya belajar bahwa menjadi guru itu bukan tentang tahu segalanya, bukan tentang siapa yang paling hebat menyampaikan materi, tapi tentang siapa yang paling bersedia terus belajar dari siswa, dari kasus jawab, dari kesalahan, dan bahkan dari momen-momen yang tidak terduga. Saya menyadari bahwa menyusun pembelajaran itu bukan hanya soal membuat materi atau menyelesaikan LPP, tapi lebih dari itu. Kita belajar memahami siapa yang akan belajar, bagaimana mereka memahami, bagaimana mereka merespon, dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Itulah tantangan sebenarnya. Tentu, rasa gugup sempat muncul, rasa takut tidak maksimal juga sempat menghampiri. Tapi di balik itu semua, ada semangat yang terus tumbuh. Semangat untuk terus mencoba, karena setiap kali saya membayangkan ada siswa yang akhirnya tersenyum karena mengerti sesuatu, saya tahu bahwa usaha sekecil apapun layak dilakukan. Dan buat teman-teman calon guru juga, mari kita terus belajar dari setiap kesempatan. Karena setiap pertemuan di kelas adalah peluang-peluang untuk menanamkan nilai, membentuk karakter, dan membuat perubahan kecil yang bisa membekas selamanya. Kita mungkin baru mulai melangkah, tapi langkah kecil ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Kita sedang menyiapkan fondasi, bukan hanya untuk profesi, tapi untuk panggilan hati dan yang lebih mendalam. Oh ya, sebelum benar-benar pamit, saya ingin berbagi satu pemikiran yang terus terngiang selama proses ini. Perjalanan menjadi seorang guru itu tidak pernah instan. Akan ada hari-hari penuh tantangan, akan ada kegagalan, dan tidak jarang kita merasa lelah. Tapi percayalah, di balik semua itu ada rasa bahagia yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Rasa ketika kita tahu ada anak yang lebih percaya diri karena pernah kita dampingi. Itulah kenapa saya bangga bisa menjalani micro teaching ini, karena ini bukan sekedar memenuhi tugas, tapi menjadi latihan nyata untuk menjadi pembimbing, pendengar, dan penuntun bagi masa depan. Pantai itu sangat indah, pasirnya putih bersih, halus dan ombaknya berkejaran lembut, menyapa kaki, seolah tak ingin mengganggu ketenangan sore itu. Langit biru cerah dengan sedikit semburat jingga di ufuk barat. Nah, jadi ide pokok dari paragraf itu adalah pantai itu sangat indah. Dan kalimat berikutnya adalah kalimat-kalimat yang mendukung pernyataan tersebut. Teman-teman, pernahkah kalian membaca sebuah paragraf dan langsung terbayang suasananya? Itulah kekuatan dari teks deskripsi. Ia mampu melukiskan gambar dalam benak kita hanya melalui kata-kata. Tapi, semua itu tak akan bisa terjadi jika kita tak tahu mana ide pokok dan mana kalimat pendukungnya. Maka dari itu, penting untuk kita memahami bagaimana keduanya bekerja sama seperti tim yang saling mendukung demi menyampaikan pesan yang utuh. Teman-teman, sekarang saatnya kita menguji pemahaman kita melalui kuis. Tenang saja, ini bukan ujian serius kok, tapi latihan ringan supaya kalian bisa semakin peka dalam mengenali ide pokok dan ide pendukung dalam teks deskripsi. Sekarang, mari kita coba satu soal singkat. Perhatikan paragraf berikut. Bunga matahari itu berdiri tegak
Di halaman rumah nenek, kelopaknya berwarna kuning cerah seperti sinar matahari pagi. Batangnya tinggi dan kuat, menjulang di antara tanaman lain. Daun-daunnya lebar dan hijau tua. Menurut kalian, kalimat manakah yang merupakan ide pokok dari paragraf ini? Jawabannya adalah bunga matahari itu berdiri tegak di halaman rumah nenek. Yeay. Siapa yang jawabannya benar? Selamat ya. Kalimat ini adalah inti atau gagasan utama dari paragraf. Ia menjadi payung dari semua kalimat setelahnya. Sementara kalimat-kalimat lainnya seperti warna kelopak, tinggi batang, dan bentuk daun, semuanya adalah ide pendukung yang berfungsi untuk menggambarkan cara lebih detail bunga matahari tersebut. Dengan mengenali ide pokok, kita bisa lebih cepat memahami maksud dari paragraf tanpa perlu membacanya berulang-ulang. Dan ini sangat membantu, terutama saat kita membaca teks yang panjang. Nah, sekarang waktunya kalian mencoba. Ambillah satu objek di sekitar kalian, lalu buat satu paragraf deskripsi pendek. Jangan lupa tentukan mana ide pokoknya ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, pembelajaran kita tentang teks deskripsi sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberikan saya ruang untuk mencoba, berproses, dan tumbuh. Dari sinilah saya mulai percaya bahwa menjadi guru itu bukan hanya sebuah profesi. Ini adalah panggilan. Panggilan untuk hadir di tengah anak-anak, bukan hanya untuk mengajar, tapi untuk membersamai pembelajaran mereka. Semoga ini bukan akhir dari proses belajar kita, melainkan awal dari cerita yang lebih besar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan teruslah percaya bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu, bisa jadi cahaya bagi seseorang di masa depan. Terima kasih sudah mengikuti proses Micro Teaching ini dari awal hingga akhir. Saya berharap materi yang disampaikan bisa bermanfaat, tidak hanya untuk tugas ini, tapi juga untuk proses belajar kalian ke depannya. Mari terus eksplorasi kekayaan bahasa Indonesia dan jangan pernah lelah untuk belajar. Menjadi guru adalah proses yang terus tumbuh, dan pengalaman ini adalah langkah awal saya untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi, bijaksana, dan siap mendampingi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semangat terus ya!